tebar senyum dan juga salam. Agar persaudaraan tetap utuh, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ana Sofiatul Azizah, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Lanjutan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Sholawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman yang penuh teknologi dan informatika, dari zamannya naik unta ke zamannya naik roda 4 dan roda 2. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul Pandangan Agama Islam Terhadap Narkoba. Tahukah kalian apa itu narkoba? Kata itu tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Narkoba berpengaruh pada otak yang bertanggung jawab atas kehidupan, perasaan, yang disebut dengan sistem himbus. Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah marak terjadi. BNN sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang memiliki tugas pada bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan aktif lainnya, kecuali bahan aktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam hal pencegahan, BNN juga memiliki bekal untuk memberi pelatihan dalam hal pemberdayaan masyarakat, bekal mental spiritual untuk membantu menyadarkan masyarakat akan bahayanya penggunaan narkoba. Dalam hal pencegahan, BNN juga memiliki bekal untuk memberi pelatihan dalam hal pemberdayaan masyarakat, bekal mental spiritual untuk membantu menyadarkan masyarakat akan bahayanya penggunaan narkoba. Dalam hal ini, bekal mental spiritual menjadi hal yang penting dimiliki oleh setiap individu agar diterima oleh masyarakat. Salah satu metode rehabilitasi para pecandu atau penyalahgunaan narkoba adalah menggunakan aspek agama. Sebagai contohnya, LRKM di Kabupaten Purbalingga terdapat panti rehabilitasi Nurul Ihsan Al-Islami. Rehabilitasi Nurul Ihsan Al-Islami menekankan pemulihan akhlak dengan pemberian pembelajaran akhlak setiap harinya. Dalam buku Narkoba dalam Pandangan Agama milik BNN, ada beberapa ayat Al-Quran untuk mengatasi narkoba. Ayat-ayat yang disebut antara lain adalah dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Maksud dari ayat tersebut adalah apabila seseorang sudah terlanjur menjadi pecandu narkotika, senantiasalah berserah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan hambanya. Agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Contohnya pada surah Al-A'raf ayat 157.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dengan demikian, dalam ayat ini dinyatakan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan, yakni merusak fisik dan psikis. Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di dalam aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh, segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan untuk mendapatkan beberapa butir obat saja. Maka dengan hal itu, timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.